You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga Desa Sukawedi, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita pengalaman dari seorang yang tinggal di kos-kosan. Bagaimana ceritanya? Tetap di Mencekam menceritakan email kamu. Pernah ngerasain nggak punya uang pas-pasan, tapi butuh tempat tinggal yang murah dan sesuai kantong? Nah, dulu saya pernah banget tuh. Saya dan kakak saya perantau di kota. Sementara kedua orang tua profesinya sebagai petani dan tinggal di desa. Rata-rata anak muda seperti kami tinggal di desa itu hanya sebatas SMA saja. Setelahnya berangkat merantau ke kota untuk bekerja, untuk kuliah, dan setiap bulan mengirimkan uang. Jadi saya dan kakak bercita-cita pengen punya uang, kaya raya, dan tentu saja pengen bangun rumah yang megah di kampung. Biar bapak dan ibu bangga. Nah, karena ketika pertama kali datang ke kota itu, kami dapat pekerjaan jadi pramuniaga di salah satu mall. Otomatis gaji pramuniaga yang baru masuk itu kan nggak terlalu besar banget. Saya dan kakak harus mengatur pengeluaran sedemikian rupa karena kepengen menghemat dan menyimpan uang. Kebetulan di belakang mall tempat kami kerja memang banyak banget kos-kosan, tapi sudah penuh. Saat kami sudah mulai bekerja, kami masih menumpang di rumah teman yang kos-kosannya penuh itu. Mereka bilang, cuman bisa numpangin selama beberapa hari aja, karena nggak enak sama ibu kosnya. Terus kami minta bantuan dia untuk carikan kos-kosan. Karena banyak teman-teman yang membantu, akhirnya kami dapat kos-kosan. Kos-kosan itu masih dalam satu lingkup mall. Walau agak jauh, tapi bisa jalan kaki. Tempatnya masih agak belakang. Nah, kos-kosan itu bentuknya memanjang, sekitar 10 pintu atau 10 kamar. Dan ada banyak jalan setapak yang bisa menghubungkan ke pasar, ke masjid besar, ke jembatan penyeberangan, bahkan ke mall tempat kami kerja. Murah sih, waktu itu 250.000 sudah sama air, sudah sama listrik juga. Karena bisa jalan kaki, tentunya kami bisa menghemat. Kami beli rice cooker, masak nasi dari rumah, dan kadang-kadang beli telur, beli mie instan, agar nggak terlalu sering jajan di luar. Saya dan kakak kerja di departemen store yang sama, cuma beda brand. Jadi kalau kakak ada di lantai 4, saya itu ada di lantai 1. Baru-baru tinggal di kosan itu, kami belum ada cerita yang aneh. Tetangga samping kanan kiri kos orangnya baik-baik, dan kebanyakan memang juga karyawan-karyawan seperti kami yang kerja di mall. Nah, suatu malam, kami kan pulang malam karena masuk siang. Jam 10 malam, kami baru bersih-bersih.
dari kamar mandi tempat kami bersih-bersih itu kedengeran banget ada kegiatan dan suara air yang sangat besar dari dinding sebelah. Saya pikir, oh, ternyata di sebelah kos-kosan ini ada rumah lain. Padahal teman saya bilang, itu kos-kosan sudah yang paling ujung dan gak ada tempat tinggal lain di sisi sebelah sana. Terus saya bilang sama kakak, "Kak, ternyata di dinding samping sini ada kos-kosan juga. Atau ada semacam tempat tinggal atau rumah gitu." "Ah, masa sih?" "Iya kak, bener. Ada suara orang cuci piring. Ada samar-samar suara air yang nyala deres banget." "Oh, ya udah. Berarti kan rame. Tapi kenapa kata teman-teman di tempat kita kerja, katanya ini kos-kosan yang paling ujung. Udah gak ada lagi kos-kosan dan rumah di sebelah kos-kosan tempat kami tinggal ini." "Ya udahlah, gak usah dipikirin. Mungkin teman-teman cuman salah kasih info aja. Ya maksud adek kan kalau misalnya memang ada kos-kosan lain, ya siapa tahu harganya bisa lebih miring. Ya udah, nanti kita tanya-tanya deh sama yang lain." Nah, jadi malam itu kami beristirahat. Besoknya kami tetap berkegiatan seperti biasa. Tetap kerja shift-shiftan. 1 minggu itu kami cuma dapat jatah libur 1 kali. Sampai akhirnya di kos-kosan kami itu mulai ada sesuatu yang gak nyaman. Jadi ada tetangga persis di sebelah pintu kami. Ia suka banget karaokean sampai jam 10, bahkan sampai jam 11 malam. Padahal kami itu kan pengen banget istirahat. Tapi karena dia berisik, jadi sedikit terganggu. Kami sudah sampaikan ketidaknyamanan kami, pun demikian dengan beberapa penghuni kos yang lain. Tapi sepertinya memang yang satu ini agak sedikit berbeda dan menyebalkan. Karena hal itu, saya dan kakak mencoba untuk berunding. "Kak, gimana kalau misalnya kita kos yang ada di sebelah saja?" "Loh, kan jarak dari kosan yang ini ke kosan sebelah itu dekat. Ya kalau orang yang di kosan ini masih karaokean, otomatis masih kedengeran," kata kakak saya waktu itu. Saya pun membenarkan. "Jadi gimana dong kak?" "Ya udah deh, tahanin aja dulu seberapa tahan kita." Jadi waktu itu entah sudah keberapa kalinya diperingati. Tiba-tiba saja jam 12 malam saat dia masih nyanyi-nyanyi terus, dia jadi teriak-teriak gitu sambil bilang, "Ada kuntilanak, kuntilanak." Katanya pas nyanyi-nyanyi memang malam Jumat gitu sampai jam 12 malam. Ya karena kami cuman ngedenger, lihat reaksi, jadinya kami cuman ketawa-ketawa aja. Kami pikir memang digangguin atau apa gitu. Walaupun di suatu sisi memang kami penasaran juga. Nah, waktu kami masuk ke kamar, dinding pembatas itu kan nggak full. Jadi nggak full sampai ke atap dan memang ada jedanya. Saya ngelihat memang ada sesuatu yang bergerak. Waktu itu saya merinding banget dan saya panggil kakak. Kami berdua mematung sambil memandangi sesuatu yang tampak duduk walau nggak menghadap kami.
tapi menghadap ke arah kos-kosan yang habis karaokean tadi. Kami cuma melihat bagian belakang rambutnya yang ngejuntai sampai ke setengah dinding. Waktu itu jujur nggak bisa bergerak sih. Dan saat si penghuni kos-kosan yang ada di sebelah itu berteriak lagi, sesuatu itu sudah menghilang entah kemana. Wah, udah nggak bener nih kak. Iya nih, pindah aja yuk. Pindah kemana kak? Tanggung banget kalau pindah ke kontrakan sebelah. Kata saya gitu. Soalnya masih nggak tenang juga. Orang ini masih karaokean juga. Terus ya nggak nyaman aja. Kita cari kontrakan yang lain aja. Nah, jadi karena besok lusanya itu memang kami libur, kami coba buat keliling dan tanya-tanya ke orang sekitar. Kami juga menyempatkan pergi ke rumah Pak RT yang ada di wilayah itu untuk tanya-tanya. Siapa tahu Pak RT ini punya kenalan orang yang punya kos-kosan. Untuk menghemat waktu aja, agar kami nggak terlalu lama keliling-kelilingnya. Emangnya di kosan yang lama kenapa? Tanya Pak RT. Iya pak, soalnya dia suka karaokean sampai malam, berisik. Sudah dibilangin sama ibu kosnya, tapi kayaknya orang itu nggak peduliin perasaan orang lain. Kalau kosan yang di samping kosan kami itu mahal nggak ya pak? Tanya kakak kepada Pak RT. Kosan kalian itu ya kosan yang paling ujung. Kalau kosan yang di samping kos-kosan kalian itu kayaknya udah 20 tahunan kosong deh. Ah, yang bener pak. Saya agak kaget mendengar pernyataan Pak RT. Soalnya saya sama kakak kan pernah sesekali mendengar ada orang yang berkegiatan di rumah itu. Kayak sepintas suara lagi masak, cuci piring, dan ada suara orang-orang ngobrol juga. Ada suara air yang gede banget. Padahal itu sekitar jam 11 malam. Saya bilang gitu kepada Pak RT. Kata Pak RT, kamu salah dengar kali. Mungkin itu di kos-kosan kalian. Padahal di kos-kosan kami itu sudah nggak ada aktivitas lagi. Air sudah nggak nyala di atas jam 8 malam. Ibu kos sudah matiin air. Jadi karena saya nggak percaya, Pak RT mengantar lewat jalan yang memang rahasia gitu. Pas tahu ada jalan yang langsung menuju ke kos-kosan itu, ternyata memang kalau kos-kosan itu kosong. Sudah lumutan, dindingnya sudah berkerak, atap-atap juga sudah pada bolong-bolong dan sedikit rubuh. Bahkan saking rendahnya kos-kosan itu, kayak ada bekas genangan air sedalam setengah dinding dan sudah lumutan. Nah, ini yang kamu bilang kos-kosan yang ada kegiatannya malam-malam? Tanya Pak RT. Iya pak, beneran. Selalu ada orang masak. Kadang-kadang ada aroma bau masakan. Kemudian sempet seperti ada orang yang lagi cuci piring. Suara air yang hidup gede banget. Terang saya waktu itu. Tapi Pak RT lagi-lagi bilang, mungkin kamu cuma salah dengar atau apa. Jadi karena nggak langsung dapat kos-kosan, malam itu terpaksa kami tidur di ruang tamu. Nggak tidur di kamar. Waktu kebelet pipis, kami mendengar lagi suara air dari keran. Air yang gede suaranya.
Terus karena sakit perut, jam 2 malam itu saya bangunin kakak. Kakak nungguin duduk di depan pintu. Terus ia tanya, "Kamu sakit perut apa gimana? Kok BAB-nya sambil nangis?" Kata kakak saya gitu. "Enggak kok, enggak sakit perut, enggak nangis juga. Tapi ada yang lagi nangis loh di dekat situ." Wah, waktu itu saya langsung bingung. Mulai takut lagi, mules, nggak bisa diburu-buru juga, tapi emang sayup-sayup dari dinding. Setelah itu, saya mendengar memang ada seseorang yang lagi nangis. Awalnya sih ketakutan, tapi kata kakak, nggak apa-apa. Mungkin itu orang sebelah yang biasa karaokean, dan ia mungkin lagi nonton K-pop atau lagi nonton Hotel Luna atau apa gitu. Jadi ya kami berdua mencoba untuk berpikir positif saja. Dan setelah malam itu gak ada lagi sih kedengaran suara-suara yang beraktivitas. Mau masakan ataupun keran air yang terbuka, kami sempat bertanya-tanya sama teman-teman yang mereferensikan kos-kosan itu. Mereka bilang, memang kos-kosan yang saya dan kakak tempati itu kadang-kadang ada sedikit gangguan. Akhirnya setelah dari sana 1,5 bulan ada kos-kosan yang kosong. Letaknya itu persis banget di seberang pagar mall. Jadi kami tinggal melangkah sekitar 10 langkah lah sampai ke mall. Dan di sini pun ternyata nggak baik-baik saja. Tapi mungkin kapan-kapan lagi saya akan ceritakan.